Udah tau lah ya betapa susahnya tembus ke F1. Lu butuh macam-macam banget, gak cukup uang dan skill aja, tapi butuh komitmen juga. Karena lu harus sudah mulai balap dari kecil, kayak misalnya ikut karting dan harus bisa istiqomah di sana. Dan itu gak gampang, karena buat komit di karting, itu lu butuh aliran uang yang lancar, supaya bisa tetap ngebuat lu ada di track. Apalagi gak segampang itu cari sponsor di usia bocah. Dan gak cuma uang aja sih, tentu lu juga harus jago dong skillnya, karena lu harus bisa stand out dibanding anak-anak yang lain, yang berarti fisik sama mentalnya udah harus dilatih juga biar kuat. Kondisi itu makin tambah susah kalau lu berasal dari luar Eropa, yang artinya lu harus pindah ke Eropa dulu biar bisa lanjut ikut dan menangin seri-seri lainnya yang bisa bantu lu masuk F1. Berat banget gak sih? Oke lah, katakan lu bisa balapan di karting nih, dan bisa naik ke kelas-kelas winner series kayak misalnya F4 atau F3 misalnya, dan misalnya lagi nih, lu bisa menang di kejuaraan di seri-seri itu. Misalnya, ya ini sih misalnya aja, dan ada tim F1 yang langsung nawarin seat di F1, lu nggak bisa juga langsung naik ke F1. Karena lu harus punya dulu yang namanya super license atau ya SIM-nya buat bisa balapan di F1. Dan buat naik ke F1 itu, lu harus dilihat dulu nih, udah cukup belum ya poin super license-nya itu. Di video ini, gue mau bahas panjang lebar soal SIM yang harus dipunya oleh setiap pembalap F1. Atau dengan kata lain, lu harus punya super license dulu supaya bisa turun balapan di F1. Sederhananya, FIA Super License adalah lisensi yang dikeluarin FIA buat pembalap yang bisa memenuhi kriteria dan syarat yang udah ditetapin sama FIA buat bisa balapan di F1. Super License ini pertama kali diterapin di tahun 1990. Gara-garanya adalah supaya mengeliminasi pembalap-pembalap rookie yang nggak jago bawa mobil F1-nya atau buat ngehalangi mereka yang masuk ke F1 sekadar karena ada uangnya aja tapi skill nggak punya. Karena ya sama aja kayak SIM di jalan raya kan, akan sangat bahaya kan kalau ada orang yang nggak bisa bawa mobil atau motor, tiba-tiba langsung bawa mobil atau motor di jalan. Tapi di luar alasan tadi, ada juga sih karena unsur politik dan ekonomisnya pas aturan super license ini pertama kali dikenalin. Salah satunya adalah karena clash antara Prost dan Senna di tahun 89. Senna kan tabrakan sama Prost di Suzuka 89 tuh. Kejadian ini bikin Senna jadi dipanggil sama FIA yang di tahun 90 dulu namanya masih FISA. Nah, presidennya FISA, Jean-Marie Balestre, ini gak suka dengan gesturnya Senna yang gak ngerasa bersalah soal insiden itu. Karena nggak sukanya itu, Presiden FISA ini sempat nggak mau ngasih Senna super license buat musim balap 1990, atau pertama kalinya super license diterapin. Jadi kayak dulu super license itu dipakai buat nyingkirin pembalap yang nggak disuka gitu. Padahal ya kali, masa Senna nggak lolos skillnya buat super license kan? Ya begitulah. Dan sebelum tahun 90, konsep super license pernah jadi syarat buat pembalap F1 di tahun 82. Ya lagi-lagi tokonya Pak Jean-Marie Balestre juga, yang emang kontroversial banget sih Presiden FISA yang satu ini. Cuma bedanya yang di tahun 82 ini, super license dijadikan alat buat FISA buat ngebungkam pembalap F1. Karena isi salah satu syarat buat dapetin super license-nya adalah pembalap nggak boleh ngeritik FISA sama sekali. Jadi mengkritik FISA adalah tindakan yang ilegal. Gimana coba anti kritik kayak gitu? Dengan klausul model kayak gitu, jelas pembalap F1 yang waktu itu dikomandoi sama Niki Lauda pada protes dong, dan hampir ngeboikot GP Afrika Selatan tahun 82. Ya akhirnya sih FISA ngalah dan pembalap boleh balapan tanpa harus terima klausul itu. Jadi emang dari awal sejarahnya kita bisa lihat betapa super license ini jadi alat FIA yang dulunya namanya FISA itu buat ngelegitimasi kekuasaannya. Satu sisi sih ya sah-sah aja, karena emang F1 ini kan penyelenggaranya FIA. Wajar lah kalau mereka mau menanamkan kekuasaannya di situ. Tapi seiring waktu, penerapan super license ini emang terbukti bisa menaikkan standar skill pembalap F1, terutama soal pemahaman balap dan kecakapan mengikuti prosedur balapan. Karena percuma kan kalau pembalap cuma tahu kebut aja, tapi bikin bahaya orang-orang lain di track kayak misalnya pembalap lain, marshal, atau kru tim. Selama bertahun-tahun, sistem super license ini nggak banyak berubah. Paling sempat ada sedikit yang kontroversi pas Kimi Raikkonen hampir nggak dapat super license sebelum debutnya di tahun 2001. Karena emang di waktu itu, Kimi Raikkonen minim banget pengalaman balapnya di single seater. Terus tiba-tiba mau lompat aja gitu ke F1, tapi ya akhirnya sih dapat juga super license-nya. Perubahan regulasi super license besar-besaran baru terjadi di tahun 2015 karena ke-trigger oleh Max Verstappen.
Verstappen yang baru berusia 16 tahun udah dikontrak sama Toro Rosso buat jadi development driver di musim 2014. Dan kemudian pas dia baru ulang tahun ke-17, dia dapat kesempatan buat ikut sesi free practice pertamanya di Suzuka. Dan kemudian di tahun 2015-nya dia udah dapat kesempatan debut di usianya yang masih 17 tahun. Dan ngejadiin Max sebagai pembalap termuda yang pernah balapan di F1. Padahal Max sebelum naik ke F1, ini paling banter finish ketiga di F3 pas tahun 2014. Yang artinya kalau pakai aturan sekarang, si Max ini jauh banget dari kata cukup poinnya itu. Ya iya sih, emang Max itu pas karting ngerajain banget. Tapi ya kan beda level ya antara karting terus F3, tiba-tiba lompat ke F1 itu kayak jauh banget. Ya untungnya sih sekarang kita tahu lah ya Max beneran jago. Tapi ya supaya nggak ada lagi pembalap jalur akselerasi kayak Max di F1, FIA pun ngerevisi aturan super license-nya per tahun 2015. Karena emang pas tahu Max bakalan debut di 2015, banyak pihak yang heran gitu ya. Kok bisa-bisanya Max udah bisa dapat super license, padahal si mobil biasa aja dia belum punya waktu itu. Si Max yang belum punya SIM A itu ngebuat seakan-akan lebih gampang dapetin super license buat balapan di F1 ketimbang bikin SIM mobil biasa, iya kan? Makanya FIA mempersulit aturan dan syarat buat dapetinnya per tahun 2015. Nah, dibuatlah syarat yang nggak main-main. Peraturan terbaru FIA, persyaratan umum buat dapetin super license, antara lain minimal umurnya 18 tahun, punya lisensi kejuaraan internasional tingkat A, punya SIM biasa, lolos tes teori FIA tentang pengetahuan dasar peraturan dan kode balapan di F1, itu yang hitungannya syarat administratif ya. Terus ada juga syarat yang lebih susah tentu, yaitu minimal udah pernah nyelesain 80% dari 2 musim balapan di kategori single seater tertentu, dan nggak cuma sekedar ikutan loh ya, tapi juga harus berprestasi di sana. Karena di atas itu masih ada satu lagi aturan yang paling penting, yaitu bisa ngumpulin 40 poin super license dari hasil kejuaraan yang udah ditentuin sama FIA dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Nah, kejuaraannya apa aja sih? Ya macam-macam. Pokoknya semua kejuaraan balap di bawah F1 kelasnya, kayak misalnya F2, F3, F4, kelas Formula Regional, atau W Series. Dan kejuaraan balap lain yang di bawahnya FIA, kayak misalnya Formula E, balap ketahanan, atau yang di luar FIA juga bisa, kayak misalnya IndyCar atau NASCAR. Jadi kalau lo bisa menang atau bisa finish di posisi 10 besar di klasemen akhir, maka lo berhak dapat poin sesuai dengan porsinya. Nah, porsinya ini FIA yang nentuin. Buat contoh, kalau ada driver menang championship F2 di posisi top 3, mereka berhak dapat 40 poin. Kalau di IndyCar misalnya, kalau jadi juara itu dapat 40 poin juga. Tapi kalau posisi kedua atau ketiga dan seterusnya dikasih poin lebih rendah. Nah, syarat ini kedengarannya kayak agak ribet ya. Ya emang ribet sih ngumpulin ya. Nggak gampang kan ngumpulin 40 poin itu. Karena kalau bukan juara atau top 3 dari lower series, dapetnya cuma bener-bener receh. Kayak paling ya 2-10 poin. Sedangkan poin-poin ini bisa hangus kalau udah berumur lebih dari 3 tahun. Jadi hanya 3 tahun terakhir aja yang dihitung. Ya bagusnya sih, FIA udah nge-approve berbagai ajang balapan lain sebagai cara buat ngebantu ngasih poin-poin itu. Atau bahkan ada juga beberapa cara untuk dapetin poin ekstra, kayak misalnya ikut pre-practice F1 dan menempuh jarak 100 km biar bisa dapetin 1 poin. Kemudian ada juga cara balap di kejuaraan FIA tanpa kena penalti itu berhak dapat 2 poin, dan kalau pernah menang di Grand Prix Macau bisa dapat 5 poin. Jadi opsi buat ngumpulin poinnya itu banyak, tapi ya tentu kasta yang paling tinggi adalah F2. Makanya nggak heran kalau ada juara F2 yang baru, tahun berikutnya biasanya mereka langsung jadi rookie di F1, kayak misalnya Charles Leclerc, George Russell, sama Mick Schumacher. Atau ya minimal kayak Yuki Tsunoda lah, yang bisa ngumpulin 40 poin hanya dengan semusim di F2, karena dia bisa finish di posisi top 3 di musim debutnya di F2. Atau bisa juga sih kayak si Nikita Mazepin yang ngumpulin poin dari hasil runner-up di F3 tahun 2018 dan posisi 5 di tahun 2020 di F2-nya. Dari 2 kejuaraan itu, biar nggak jadi juara, si Mazepin ini bisa ngumpulin total 45 poin dalam jangka waktu 3 tahun. Ya gitulah, jadi intinya banyak jalan buat dapetin angka 40 itu. Tapi tetap ya, nggak segampang itu juga. Kondisi tadi adalah kondisi buat pembalap yang baru pertama kali ngajuin super license-nya. Nah, kalau ada pembalap yang pernah punya atau megang super license itu, terus tiba-tiba dia dapat seat F1 lagi dan pengen balik ke F1, maka dia harus bisa nunjukin kalau dia tetap bisa bawa mobil F1 dengan benar. Dia harus nyetir lagi mobil F1 yang generasi baru dengan total jarak 300 km. Dengan tambahan catatan itu harus di kecepatan balap ya, bukan kecepatan San Mori.
Udah gitu, jarak 300 kilo itu harus bisa dikumpulin dengan waktu di bawah 2 hari dan harus nggak lebih dari 180 hari sebelum pendaftaran super license-nya. Kondisi itu ada tambahan catatan juga nih buat mereka yang udah pernah dapat super license sebelumnya. Yang pertama, kalau dia punya super license-nya itu dalam jangka waktu 3 tahun belakang, maka buat memperbaharui super license-nya, dia tinggal ngumpulin total 100 kilo di sesi free practice di F1 dalam jangka waktu 3 tahun. Buat contoh nih misalnya, Grosjean kan terakhir balapan di 2020 nih. Maka kalau dia mau masuk buat grid ke 2023 misalnya, dia tinggal ngejar 100 km di sesi free practice manapun di F1. Yang kedua, kalau dia punya super license-nya udah lebih lama, udah 3 tahun lebih misalnya, maka untuk dapetin lagi super license-nya, dia harus bisa ngedemonstrasiin kalau dia masih bisa bawa mobil single seater dengan benar. Nah, nilai benar atau enggaknya itu ada di tangannya FIA. Jadi, udah tinggal terserah FIA deh, mau ngelulusin atau enggak. Ini kejadian pas Robert Kubica yang pengen balik lagi ke F1 di musim 2019 setelah dia absen lama dari F1. Ada catatan tambahan juga di suplemen ini yang bilang bisa juga dapat super license dengan poin minimum 30. Tapi dalam kondisi ini, si pembalap itu emang nggak bisa dapat poin tambahan karena misalnya kondisi force majeure yang bikin dia nggak bisa dapetin poin tambahan. Klausul ini mencoba untuk mengakomodir kondisi pas pandemi COVID-19 kemarin. FIA ngasih keringanan buat para driver yang pengen ngedapetin poin-poin super license. Kalau misalnya ada driver yang salah satu dari 3 season mereka buat ngedapetin poin itu di musim 2020, FIA bakal ngambil 3 musim dari 4 musim terakhir mereka yang paling menonjol. Jadi artinya yang musim 2020 tuh dikasih waktu tambahan. Tapi ingat dengan catatan, di klausul ini hanya FIA yang punya hak buat nentuin seorang pembalap yang poinnya cuma lebih dari 30, apakah bisa dapat super license-nya atau enggak. Jadi benar-benar hak prerogatifnya FIA. Selain super license yang dipakai buat balapan F1, ada juga nih super license khusus yang benar-benar buat ikut free practice doang. Di tahun 2019, FIA ngeluarin persyaratan buat free practice only super license. Jadi benar-benar hanya untuk ikut free practice aja. Syaratnya nggak beda jauh sama syarat super license pada umumnya. Yang pastinya driver harus minimal udah 18 tahun, punya lisensi kejuaraan internasional tingkat A, punya SIM mobil biasa, dan lolos tes teori FIA tentang pengetahuan dasar peraturan dan kode balapan di F1. Tapi khusus untuk driver yang baru pertama kali mau apply, mereka harus minimal pernah balap 6 kali di F2 atau udah punya 25 poin super license dari 3 musim terakhir. Ini biasanya berlaku buat junior drivernya tim-tim F1 sekarang. Dan nggak hanya sampai di situ aja sebenarnya. Buat driver yang udah megang super license, mereka diwajibin buat bayar tagihan per seasonnya, yang kira-kira jumlahnya 10.000 euro, ditambah 1.000 euro untuk per poin yang diraih selama season itu. Yang pasti buat pembalap top kayak Lewis Hamilton atau Max Verstappen, tagihannya lebih gede. Katanya bahkan dulu Hamilton harus bayar 242.000 euro buat super license-nya di musim 2009. Ya tapi buat mereka yang per tahunnya digaji jutaan euro, segitu sih harusnya nggak beban-beban amat ya. Dengan semua syarat yang banyak itu, baik dari sisi administratif maupun skill, tentu nggak lantas ngebuat super license ini tanpa celah juga. Dan jadi pertanyaan, bener nggak sih sistem poin kayak gini ini bener-bener bisa ngejaring pembalap-pembalap yang bener-bener kualitasnya bagus buat masuk ke F1? Secara umum sih tentu bisa banget ya, karena emang kalau nggak bisa nunjukin kemampuan yang bagus pas bawa mobil F1, yang ada bisa kayak Yuji Ide yang setiap sesi selalu spin, dan ujung-ujungnya bikin bahaya buat pembalap yang lain. Yang ujung-ujungnya juga ngebuat super license-nya itu dicabut karena emang udah parah banget sih bikin masalahnya. Dan dalam kondisi kayak gini, emang perlu banget yang namanya super license. Tapi buat contoh kasus lain, kita bisa ngelihat Nicolas Latifi. Latifi bisa dapat super license-nya karena dia finish di posisi 2 pas F2 tahun 2019. Itu adalah musim kelimanya dia di F2, dan di grid F2 tahun 2019 yang kalau boleh jujur kurang kompetitif lawan-lawannya. Dan kita bisa lihat kan betapa konsistennya Latifi di F1. Jadi nggak bisa juga bilang dengan lu punya super license yang cukup, udah pasti ngebuat lu bisa bersaing di F1. Selain itu, salah satu kritiknya adalah sistem poin super license ini malah justru bisa ngebuat talenta yang mungkin sebenarnya punya potensi bersaing di F1
Tapi malah akhirnya nggak bisa masuk karena terhalang sama sistem poinnya Super License. Karena inget nih, andai kata sistem poin ini udah dipakai dari tahun 90-an misalnya, maka bisa jadi juara dunia F1 kayak misalnya Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Jenson Button, atau yang paling baru Max Verstappen, itu nggak akan bisa memulai debutnya di tahun seperti yang mereka dulu jalanin. Yang artinya nasib bisa aja berubah kan. Makanya setelah aturan poin ini dikenalin di 2015 itu, makin kesini makin banyak orang yang mempertanyakan kalau sistem poin Super License sebenarnya efektif atau enggak sih. Apalagi baru-baru ini di dunia motorsport banyak pembalap yang bisa dibilang mulai terbebani sama sistem ini. Salah satu korbannya adalah pembalap IndyCar, Colton Herta. Colton Herta ini adalah driver yang lumayan banget prestasinya. Dari IndyCar, dia bisa ngumpulin 31 poin dari 3 season terakhir dan udah menang 7 race di sana. Bahkan dia jadi salah satu race winner paling muda di IndyCar. Yang tentu bukan prestasi ecek-ecek dong. Nah, pas pertengahan silly season kemarin, Red Bull sempat nawarin dia seat di AlphaTauri buat tahun 2023. Tapi sayangnya dia masih belum punya poin Super License yang cukup. AlphaTauri-nya sendiri sebenarnya udah berusaha keras buat banding ke FIA soal hal ini. Tapi ya FIA nggak ngabulin dan akhirnya Herta nggak bisa dapat kursi di F1. Walaupun sebenarnya secara logika ya kapasitasnya Herta udah cukup banget buat balapan di F1. Apalagi Herta ini udah pernah ikutan junior test program di Portimao tahun 2022. Dia bisa bawa MCL 35M dengan catatan waktu yang nggak jelek. Dari kasus Herta ini, mulai banyak komplain kalau sistem Super License ini cuma nguntungin driver yang bersaing di seriesnya FIA. Soalnya kayak yang tadi dibilang, proporsi poin Super License tuh lebih banyak di series F2 daripada IndyCar. Kalau di F2, juara 2 dan juara 3-nya itu masih dapat 40 poin juga, sama setara dengan yang menang. Tapi kalau di IndyCar, kalau juara dapatnya 40 poin, tapi yang begitu juara 2 dan juara 3 itu nggak sama kayak F2. Masih ngelanjutin kasusnya Herta, pembobotan poin yang nggak pas atau kurang adil akan makin kelihatan kalau kita bandinginnya sama misalnya juara W Series tahun 2022, Jamie Chadwick. W Series yang jadi feeder seriesnya F1 itu dapat poin 15 untuk yang bisa jadi juara umumnya. Dengan nilai poin tersebut, maka Jamie yang udah juara umum 3 kali beruntun dari tahun 2019 sampai sekarang berhak buat dapetin total 45 poin, yang artinya udah pantas buat dapetin Super License. Padahal Jamie belum pernah testing bawa F1 sekalipun, walaupun dia udah dari kapan tahu jadi driver development di Williams. Paling banter pengalaman Jamie bawa mobil F1 adalah bawa mobil Williams tahun 80-an di Goodwood Festival. Dan tentu tanpa meremehkan W Series, kita bisa akuin kalau dari segi kompetitif, lawan, tenaga mobil, jelas IndyCar jauh lebih unggul dari W Series. Dan masih soal Herta, gara-gara dia nggak dapet seat di AlphaTauri, Alex Rossi, teammate dia di tim Andretti Autosport yang menang balapan juga di F1, sampai speak up di sosmednya. Menurut dia dengan talenta yang dimiliki oleh Herta pantas banget buat balapan di F1, dan si Rossi juga curhat gini, dunia balap emang masih jadi olahraga papan atas. Tapi masalahnya di dunia balap, uang itu bisa ngalahin bakat, dan ini jadi masalah yang fundamental. Soalnya karena sisi olahraganya itu masih bisa banget dipengaruhi oleh sisi bisnisnya. Yang akhirnya bikin tim-tim juga mau memilih pembalap hanya karena soal backingan sponsor. Yang ujung-ujungnya ngebuat pembalap kayak Herta ini jadi nggak dapet seat gara-gara urusan poin Super License. Ada juga pembalap IndyCar, Alex Palou, yang juga setuju kalau sistem Super License ini emang kurang adil. Bahkan dia mempertanyakan seperti ini, memang benar kalau lu bisa dapetin poin lebih kalau balapan di series winter di Asia daripada juara kelima di IndyCar. Nggak tahu deh kalau gitu sebenarnya adil atau enggak. Si Palou juga nyaranin kalau FIA suruh F2 ngalah dikit lah proporsi poinnya, karena IndyCar aja track time-nya jauh lebih panjang dibandingkan F2. Ditambah jenis-jenis track yang beragam bikin mereka harus lebih bisa menyesuaikan diri. Ya intinya sih dia pengen supaya penilaian poin buat IndyCar dinaikin atau at least sama persis lah sama F2. Soalnya mereka juga sebenarnya punya potensi yang tinggi buat balapan di tingkat setinggi F1. Tapi ya lu mau ngomong sampai berbusa juga selama seri-seri itu nggak dibawanya FIA, ya susah juga. Karena gimana pun juga FIA punya kepentingan untuk menjaga keberadaan lower seriesnya mereka kan. Dan mau nggak mau juga, pasti bisnis yang udah segede F1 nggak akan bisa terlepas dari hal-hal yang bikin mereka untung besar. Terutama feeder series mereka yang mulai banyak ditonton oleh fans-fans F1. Yang ada, malah mereka bakal berusaha mempertahankan sistem ini nggak sih? Karena buat FIA, jadi nggak lucu dong kalau pembalap F1 isinya kebanyakan pembalap dari IndyCar atau dari NASCAR yang jelas bukan dagangannya mereka. Maka wajar banget kalau akhirnya poin pembobotannya terasa nggak adil atau nggak pas. Tapi ya kita balik lagi ke pasal pertama.
FIA kan di bawah naungannya FIA nih. Jadi ya emang haknya FIA buat ngatur dan bikin regulasi. Suka nggak suka. Ya gitu aja sih yang bisa gue sharing soal super license dan sisi-sisi lainnya. Kalau menurut lu gimana? Udah bagus belum sih sistem poin kayak gini? Atau lu punya ide yang lain? Komen di bawah ya. Oh ya, buat aturan super license yang lebih lengkap, lu bisa download dan lihat sendiri aturan dari FIA lengkapnya kayak gimana. Karena itu asli panjang banget, banyak banget, jadi gue hanya kasih yang penting-penting aja. Tapi barangkali lu mau apply, ya langsung aja download dan baca sendiri. Makasih banyak udah nonton video ini, dan seperti biasa, jangan lupa like dan share kalau lu suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!